Kita mau saya kasih bukti ya. Kalau satu kan nggak cukup, saya kasih dua buktinya ya. Mengutip ayat. Silakan tunjukkan Oke. videonya. Jadi kita masuk ke Keluaran 7 ayat 1. Enggak. Kamu tunjukkan. Ini salah lagi si kawan ini. Enggak, Jadi Pak. Keluaran 7 ayat 1 Hmm. itu Edis sedang diskusi dengan Agatha arti kata Allah. Jadi Bukan. arti kata Allah gimana? Jadi Jadi gini Bang. Edis bilang, sekarang aku telah membuatmu menjadi seperti Allah. Padahal di kitab kita LAI kan seperti, bukan bukan seperti Allah, tapi sebagai Allah. Kamu Kan tunjukkan berbeda. video Edis mengutip Alkitab Saksi Yehova. Tunjukkan videonya. Bang Edis baca dari Alkitab Saksi Yehova. Tunjukkan. Ya itu Bu, sekarang aku telah membuatmu menjadi seperti Allah. Yo. Kamu tunjukkan videonya Edis membaca Alkitab Saksi Yehova. Silakan. Hah? Ya dia kan berkata seperti di kitab Saksi Yehova Bu. Jadi gimana? Wah, tolong goblok setengah mati kamu. Kok goblok? Orang gini. Gimana Gini Pak? Tomat. Berarti kalau kamu objektif, itu kan Edis sebenarnya sedang membahas diksi kata Allah itu. Apa sih arti kata Allah dalam konteks Alkitab? Banyak orang memahami bahwa Allah itu artinya sang pencipta alam semesta. Padahal kata Allah itu artinya harus dipahami sesuai dengan konteks kata itu digunakan. Maka kata Allah di dalam Kejadian 7 ini lebih kepada menekankan tentang otoritas kepenguasaan. Kenapa? Karena Itu saya Musa ngerti itu menyatakan, ya sudah, kalau sudah paham kamu konteksnya berarti saya ngerti. salah masalahnya dulu. Mengutip ayat ini loh. Coba. Mengutip ayat ini. Aduh, coba. Kalau di buku Saksi Jehovah kayak gimana terjemahannya? Coba. Yehuwa berkata kepada Musa, sekarang aku telah membuatmu menjadi seperti Allah. Nah, berarti Edis juga nggak ngomong seperti itu. Seperti Allah, makanya si Agatha langsung cut kan. Tidak seperti ya, tapi sebagai ya. Kan dia begitu, Pak. Ini. Kau bilang Edis ini. Di sini katakan seperti kok. Ini seperti. Mana? Di LAI ya, di LAI. Iya, seperti kok di LAI. Bentar. Ini seperti. Ini LAI seperti. Engkau seperti Allah. Bentar ya Pak ya, saya ya ini TB2 ini TB2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku menjadikan engkau seperti Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi seperti nabimu. Jadi di sini Musa artinya bukan Musa itu Allah. Iya, tapi otoritas Allah ada pada Musa. Kalau kamu sudah mengerti, terus salahnya di mana? Kalau yang di LI itu sebagai masalahnya dengarin bro. Kamu sudah setuju artinya, diam dulu dong, saya ngomong. Kan kamu sudah setuju bahwa arti kata Allah di situ artinya otoritas Allah ada pada Musa. Dan Edis pun bermaksud seperti itu. Terus masalahnya di mana? Seperti itu berbeda dengan sebagai, Pak. Masalahnya artinya sudah disepakati bahwa arti kata Allah di situ, Musa itu berfungsi memiliki otoritas Allah atas Firaun. Pak Sitomat, kan itu maksudnya Edis. Kamu setuju? Sebentar, Mister. Jadi kamu sudah setuju yang dimaksud Edis itu benar. Terus kamu itu kok menyalahkan lagi? Kalau masalah diksi kata itu, Edis mungkin waktu itu tidak sedang baca Alkitab. Agatha membaca, tetapi artinya yang disampaikan itu bahwa kata Allah di situ artinya itu bicara otoritas, kan udah jelas. Gini loh, Pak Sitomat, sebentar Pak Sitomat, tadi dibaca sama Pak Erben Alkitab TB2
tulisannya seperti apa enggak, Pak? TB2, ya saya baca sama, tapi di TB yang pertama kan Nah, sebagai tar dulu tulis, sebentar. Oke, kalau ya kan? TB2 seperti, apakah TB2 itu kitabnya Saksi Yahova? Bukan. Bukan. Ya sudah. Ya sudah selesai ya, Oke. Pak. Oke, ini yang Oke, satu saya pikir selesai. sudah Oke, kita selesai. enggak, ini nih Ah, loh, yang bukti kedua, Pak, bukti kedua. Bentar, kan kalau satu oke, kan yang oke lah, kedua. bukti kedua. Yang Oh, tadi Nggak yang bisa soal kedua poligami. dong, Pak. Nggak bisa Enggak, yang kedua dong, Pak. Kan udah selesai seperti tadi kamu bilang bukan Saksi Yahova. Iya, saya nggak tahu ada TB2 sudah ada terjadi Tadi barusan revisian. tadi barusan ditunjukkan, Bapak perhatiin nggak? Iya, saya ngerti Bu Esther. Enggak, yang kan tadi nggak tahu Alkitab di TB2 TB2. ditunjukkan. Tapi Bapak udah ngerti dong bahwa Alkitab TB2 menggunakan kata seperti itu bukan Saksi Yahova. Ya kan? Jadi Udah setuju. Jadi enggak, jadi Ibu Esther jadi hanya bukan tulis yang satu aja. kedua, Pak. Yang pertama udah salah, Kak. Bapak masih bilang yang kedua. Bukan. Kan Oke, nggak oke. fair. Iya, oke. Oke, yang ke satu terjadi revisi di TB2. Oke, iya, oke. Saya nggak tahu soalnya di TB2 sudah direvisi menjadi seperti. Bukan. Yang pasti itu bukan kitab Saksi Yehova. Sekarang argumenmu terbantahkan. Sekarang masuk ke argumen yang baru. Ya, argumen baru. Jadi clear gitu loh. Jadi kan enak gitu kita ngomongnya kan. Makanya jangan bilang yang kedua. Iya. Oke. Sorry. Oke, sekarang yang ulangan yang tadi yang soal poligami nih, yang 25 ayat 5 nih. terus Ulangan 25 ayat 5. terus. Oke, kan di sini kan dituliskan apabila orang-orang yang bersaudara. Benar ya, Pak ya? Saya nggak tahu di TB2 sudah terjadi revisi atau belum, Pak. Bisa dibukain, Pak? Oke, narasimu apa itu aja? Saya sudah baca tadi. Narasimu apa? Nah, kalau misalkan orang-orang yang bersaudara, ini kan nggak tahu nih berapa orang, betul nggak? Iya, pokoknya jamak. Nah, terus? Berarti kan bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu kan? Benar nggak, Pak? Terus? Kenapa si Edis bilang 2 orang? Di mana dikatakan 2 orang? Nih, Coba. saya Coba, mana bentar video? ya. Bentar ya. Nah, yang YouTube live ya, jangan yang Iya, dipotong-potong ya. enggak. Saya nggak Oke, suka yang potong-potong. Coba. Saya Ya, bukan orang yang apa sih suka fitnah gitu loh. Soalnya kita kan kenal baik kan, Pak kan. Ya silakan, yang mana? Bentar saya cari dulu, Pak. Enak ya diskusi di Komalnya Pak Erben ini. Nggak ada marah-marah, nggak ada meludah-ludah. Ya pokoknya kita di sini romantis lah. Yo bro, Nyanyiin lagunya Pak Erben. Kita bikin kita bikin romantis. Pak masih dibiarin sama Pak Erben gitu. Ya, kenapa Bu? Dibiarin sama bom-bom loh. Iya, makanya di sini kan kita mau luruskan yang Coba bengkok, Pak Erben supaya- belajar baptis ludah dulu. Jangan, nanti Pak Bom Bom. Jangan. Nah, ini Pak ya. Oke, ada 2 orang saudara ya. Saya berikan dulu Ini, Pak, gambar ya. saya, Bang, biar kita. Buka ya, Pak, ya. Oke, ada 2 orang saudara ya. Contoh, ini Rambang. Dari awal ya. Udah cukup. Itu bukan bicara di teks itu ada 2 orang. Tapi dia memberikan satu contoh. 2 orang itu jamak. Makanya baru 1 kalimat nggak selesai, kamu nggak teliti. Contoh.
Contoh itu artinya bukan bicara teks, tapi teks itu ingin digambarkan, dicontohkan. Iya, Aduh, dicontohkan sesuai dengan Iya, di kitabnya namanya dong. dicontohkan. Dengarkan, dicontohkan itu artinya Edis ingin mengeksplorasi maksud dari teks itu supaya orang mengerti. Bukan sedang mengatakan di situ ada dua orang. Jadi di sini kita belajar, makanya saya bilang sama kamu bro, dengar baik-baik. Jangan terlalu mudah untuk di-framing. Nggak boleh begitu. Itu sedang dia mencontohkan. Jadi makanya saya itu belajar. Jadi gini ya, saya itu waktu kuliah dilatih sama dosen saya. Kalau kamu baca satu teks, atau baca satu perikop, jangan kamu puas hanya membaca 1-2 kali. Minimal baca dia 10 kali, baru kau baca buku-buku tafsir. Bahkan kata dosen saya waktu itu, dosen yang saya suka, kamu harus baca Alkitab itu satu perikop 50 kali, baru kamu bikin garis besar khotbahmu. Kemudian baru kau cari buku-buku referensi. Jadi dari situ saya belajar untuk mendengarkan orang berbicara. Saya pahami dulu satu perikop, satu konteks. Sehingga saya tidak mau framing-framing. Jadi diksi-diksi Edis itu, jadi gini, saya supaya mengerti ya, saya kan udah lama jadi debater. Saya mengerti orang debater itu tidak akan bisa memenuhi keinginan kalian. Kenapa tidak bisa memenuhi keinginan kalian? Karena dia punya konsep, dia punya goal dalam debat. Dan dia ingin sampai kepada tujuan. Dia nggak mau sibuk dengan yang lain-lain. Saya kalau dulu-dulu saya berdebat sama muslim, saya tidak fokus untuk bertanya tentang imannya. Saya fokus menjelaskan imanku, menjelaskan Alkitab. Kenapa? Karena yang saya target bukan menang debat dengan orang yang berdebat, tapi yang menonton yang puluhan ribu, ratusan ribu itu mengerti iman saya, mengerti iman Kristen. Jadi itu yang harus kalian mengerti. Jangan sibuk dengan orang yang berdebat. Dan itu saya sampaikan sama teman-teman dulu. Jangan kau sibuk dengan mulutnya si Juma. Kau sibuk dengan penontonnya. Bahasamu bisa menjangkau mereka. Barangkali Juma itu sudah ditetapkan Allah menjadi seorang penghujat. Dan kita gunakan bibirnya itu untuk menjangkau orang fans-fansnya yang masih normal. Saya banyak kali orang ngomong dari seberang itu. Oh begitu rupanya iman Kristen. Bahkan saya pernah berdebat dengan orang seberang, sampai orang ngomong, ini mah bukan berdebat, ini mah bukan diskusi, ini namanya dosen sedang mengajari murid-muridnya SD katanya, bayangkan. Jadi gitu Tomat. Ya saya agak sombong dikit, saya kan sudah lama berdebat. Sudah lama. Tahunan. Jadi artinya saya sarankan sama bro, jangan dulu ada sentimen negatif, tapi pahami argumentasi orang lain. Siapapun itu Agatha, beberapa argumentasinya saya kan luruskan. Saya mengasihi Agatha, saya nggak ada rasa kebencian samanya. Iya. Iya, saya ngerti nobody perfect kan begitu. Iya. Cuman maksud saya gini, Bang. Maksudnya gini loh. Kan di ayat ini kan tidak mencerminkan dua orang. Kenapa si Edis mengambil Loh, contoh kan dua udah dibilang orang? contoh. Iya, kenapa mengambil contoh dua orang? Enggak. Padahal Oke, ini kan jadi kamu rame. jadi gini, makanya kamu itu nggak mengerti konteks. Jadi udah dibilang contoh. Contoh itu bukan definisi. Contoh itu adalah alat bantu untuk menjelaskan apa yang mau disampaikan. Masa kamu nggak mengerti contoh? Contoh itu alat bantu. Perumpamaan itu alat bantu. Contoh Tritunggal digambarkan seperti matahari, panas matahari, cahaya matahari. Itu bukan definisi Tritunggal. Itu alat bantu supaya kita paham. Orang menjelaskan Tritunggal, tubuh, jiwa, dan roh. Itu contoh, alat bantu. Tapi bukan definisi. Perumpamaan, penggambaran. Jadi kamu itu paham nggak namanya udah contoh? Contoh, kalau kita mau kutip Pak Bom ketika dia memakai 3 pulpen, itu contoh. Tapi bukan definisi bahwa ada 3 pulpen yang berbeda warna. Kemudian mereka menjadi satu, fungsinya berbeda-beda.
Yang merah fungsinya merah, yang kuning fungsinya kuning. Bukan begitu, itu contoh. Tapi sekarang apakah contoh itu tepat? Nah, itu baru bisa kau diskusikan. Kenapa dia memakai contoh dua? Karena dua itu sudah menjadi wakil dari jamak. Banyak saudara, jamak itu. Ya, jadi aku kalau kayak gini diskusi sama si Tomat jadi nggak keren, nggak elok. Ya udah Pak Erben cukup Coba segitu menambahkan aja sedikit, kayaknya. Bro Pak Erben, Tomat ya. renungkan aja Pak. Miss Esther, Iya. saya minta waktu sedikit, Bro Tomat. Saya boleh menambahkan sedikit tentang tadi yang Bro persoalkan tentang kata seperti dan sebagai dalam Keluaran 7 ayat yang pertama ya, kalau nggak salah. Nah, kita masuk ke kata dulu, makna dasar dan implikasi teologisnya ya bro. Kata seperti menunjukkan perumpamaan atau kemiripan. Musa hanya mirip Allah, tetapi bukan dalam fungsi otoritas. Nah, implikasi teologisnya di dalam Keluaran 7 ayat 1, ya, kalau dari kata seperti, kesannya Musa cuma gambaran atau simbol, tidak benar-benar memegang otoritas ilahi di hadapan Firaun. Ya. Nah, kita masuk ke kata sebagai dalam TB2 ya. Menunjukkan fungsi peran yang dijalankan Musa ditetapkan Allah untuk berfungsi sebagai wakilnya. Nah, implikasi teologisnya di Keluaran 7 ayat yang pertama lebih kuat. Musa diberi otoritas ilahi, Firaun berhadapan dengan Musa, berhadapan dengan representasi Allah itu sendiri. Nah, Harun pun sebagai nabi juru bicara yang resmi bagi Musa. Jadi TB1 dan TB2 dipakai sebagai bentuk untuk menjaga bobot teologis bahwa Allah Bapa di sorga sungguh melimpahkan fungsi keilahiannya kepada Musa dalam misi khusus itu. Bukan Musa jadi Allah, tetapi Musa berfungsi sebagai Allah bagi Firaun di situ, bro. Demikian dari saya. Oke, Tomat ya. Jadi artinya dari dua yang kamu sampaikan itu, ya artinya ke depan mendengar dengan jeli. Itu aja. Jangan mudah mengambil kesimpulan tanpa memahami teks dan konteksnya. Begitu ya, supaya kita mengedukasi bukan berpolemik. Nah, saya pikir itu aja saran saya. Terima kasih Oke, dirimu Pak. sudah menunjukkan dua hal itu. Jadi Ya, artinya terima kasih, Pak. jangan dengarkan ya. Jadi mari berpelukan untuk menjangkau jiwa-jiwa, itu yang paling penting ya. Kalau ribut-ribut kayak gini terus, yang tepuk tangan itu ya iblis. Itu. Jadi nggak Jadi Casio Pak. ya Casio kenapa? gue nggak melayang. Iya. Ya. Karena lu fitnah Iya ya. Bu, nggak usah Bu. Makasih Bu. Lain kali Oke jangan Pak keluar- Irben. jangan tukang Terima fitnah kasih. ya. Oke, thank you banyak. ya. Yo. Oke. Tuhan berkati ya. Jadi kita bersaudara, mari bergandengan tangan. Gak usah ribut-ribut lah. Pokoknya diskusi. Dan diskusi denganmu inilah yang saya inginkan, diskusi dengan Pak Bombong. Jadi dia bernarasi, saya bisa bertanya dan saya bisa menyanggah. Nah, itu. Iya, cuman Ya, saya kalau masih Ya, nggak gitu silakan. klop sama yang contoh tadi Pak, karena contoh itu harus Ya, memang kalau sesuai namanya konteks contoh gitu ya. loh. Iya. Oke, contohnya itu kan dua orang. Di ayat tadi Iya. itu berarti lebih dari satu orang kan, jamak kan? Tapi kan kita bicara soal poligami, ini kan bisa lebih tidak netral jadinya Pak. Kalau dua Ya, orang. poligami itu kan artinya lebih dari satu kan. 2 juga poligami, 3 juga poligami, 100 juga poligami. Oh iya. Jadi masalahnya kalau kan dipakai ini kan contoh contohnya dua. dua ini bukan cewek-cewek loh. Ya, Tapi Tuhan memang di situ cowok kok yang dimaksud cowok kok, di situ Iya, yang dimaksud iya. cowok. Cowok-cowok. Kalau cewek 2 poliandri. Enggak, Gimana sih lo? Bukan. Oke, saya pikir contohnya sudah cukup. Jadi kalau contoh itu poligami pasti 2.
Maumu berapa dibuat Edis contohnya? 5. Coba, Tomat. Cowok-cowok, Maunya, Pak. Cowok-cowok. iya, Contohnya cowok-cowok itu jamak. cowok-cowok. Kakak Oke, sekarang saya tulis. perhatiin. Iya, sekarang saya tulis. Kalau cowok-cowok itu berapa itu? Jamak atau tunggal? Jamak. Oke, 2 itu jamak atau tunggal? 2 itu jamak. Ya sudah, berarti cocok contohnya. Oke Ya lah. udah oke. cocok contohnya. Kenapa? Karena 2 itu jamak. Gimana sih lo? Aduh. Kalau Iya. kalau guru Oke Pak lah, oke. Tomat, kalau guru itu sering melakukan hal seperti itu, pencontohan sebagai pendekatan, sebagai alat, sebagai jembatan untuk memberi pemahaman. Itu loh. Oke lah, oke lah. Iya deh, terima kasih Oke, semuanya. oke. Mudah-mudahan Selamat malam. lebih bijak lah ya. Yuk. Oke, thank you Bro Tomat ya. Tuhan memberkatimu ya. Ya, dan memberkati. Oke, shalom. Ya, tapi masih bagus ya si Tomat ini ya. Artinya masih mau menerima masukan. Dan menurut saya orang-orang seperti ini dibutuhkan. Oke, silakan Chestnut. Halo Ces. Ces. Chestnut. Oh, diam aja. Ces. Diam aja dia. Kembar 3. Kembar 3, monggo. Ada mau disampaikan? Halo kembar 3. Ya halo, lihat perhatikan Ya. kalau demo-demo dibawa penonton. Si Tomat itu bukan kawan, itu lawan itu. Enggak, kita Lain gini, dari mata kita pisau itu. enggak apa-apa. Intinya Oh, di ya, room itu ini aja lah, siapapun terserah. boleh. Selama diskusinya menunjukkan adab kemanusiaan, siapapun boleh ya. Pernah Dan aku, tidak akan pernah dan aku udah tidak dengar akan kulu. narasinya itu sama mata pisau Ya, itu. Menghina-hina terus. ya dan nggak perlu kita apa ya, dan perlu kita paling tinggi kusut kuluk kau memiliki itu. udah bisa itu. Ya, Oke, udahlah. ada kembar 3 ini. Terima kasih ya. Oke, thank you Pak Kembar ya. Yo. Pak Erben Oke, silakan ya. motong sebentar Ya. Pak Erben. Bang Oke, Roti silakan hidup, ada. Bang Roti hidup. Oh, udah nggak monitor Pak. Lanjut Pak Erben. Siap. Itu tadi ke band ya Pak ya? Tadi siang. Ah, Iya, 3 hari. alamak. Si M Yesus jangan dinaikkan teman-teman. Kalau dia kalah, dia ini nge-report. Room Oten jangan mau naikin dia ya. Yang pakai nama Metong itu ya? Bukan. Bukan M Yesus gambarnya yang Yesus. jangan dinaikkan. Pokoknya M Yesus saja, M titik Yesus gitu. Dia jahat orangnya. Udah dilayanin baik-baik tapi gitu. Dia merasa nggak puas di report. Oke, ada lagi Miss atau Audrey mau sampaikan atau Bu Sophie? Silakan. Ini Bu Hosana Oke, silakan. siapa tahu Hosana, silakan. bertanya. Ya, shalom Pak RBN, shalom Kak Audrey, shalom semuanya ya teman-temannya, Pak Roti juga. Gini, Pak RBN, kan kemarin ya masih ada orang ya yang memberitahukan keluh kesahnya ya. Jadi dia masuk ke room sebelah itu. Nah, karena dia menarasikan Yesus punya Tuhan, ini juga masih polemik bagi mereka ya. Mereka langsung mengatakan orang itu adalah herder ya, pengikut Edis gitu, narasi-narasi yang dibawakan mereka ini. Nah, jadi kebetulan kan Pak RBN lagi bahas ini. Saya hanya minta tolong supaya semua orang mendengar bagaimana menurut Pak RBN tentang narasi Edis yang
Yesus punya Tuhan ini menurut Pak RBN yang lihat atau perhatikan dari narasinya Bang Edis. Itu aja Pak RBN. Artinya gini, supaya teman-teman memahami apa beda arti kata Tuhan dengan kata Allah, saya boleh kasih masukan. Yang pertama, nonton video di RBN Channel yang menjelaskan beda makna kata Tuhan dengan kata Allah dalam Alkitab. Saya bersyukur ya tadi malam ada seorang bapak datang ke atas. Karena Bro Erben share beda kata Tuhan dengan kata Allah di dalam Alkitab, maka saya sengaja nonton nonton videomu katanya. Dan saya bersyukur saya benar-benar sudah paham yang dimaksud dengan beda kata Tuhan dengan kata Allah. Itu. Jadi nonton aja. Jadi sekarang saya coba jelaskan. Perhatikan ya, kata Tuhan ini kan sebenarnya gelar. Artinya di sini apa? Penguasa, pemilik. Jadi kata ini digunakan kepada banyak hal konteksnya di Alkitab. Kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, kepada Raja, kepada Kaisar, kepada orang-orang terhormat yang punya otoritas. Ini kata Tuhan ini. Bahasa Yunani ini apa ini? Kurios. Kalau orang Jawa manggilnya Gusti. Kalau orang Madura, Pangeran. Kalau orang Arab, Rob. Kalau orang Inggris, Lord. Ini dia. Jadi ini yang tidak dipahami banyak orang. Jadi kata Tuhan ini bisa dipakai kepada Allah. Maka disebut dengan Tuhan Allah. Tapi dipakai kepada Yesus, maka ada Tuhan Yesus. Tuhan di sini artinya apa ini? Penguasa. Di sini juga penguasa. Bahkan kata ini bisa dipakai kepada Tuhan Raja. Itu ya. Artinya di sini penguasa. Jadi apa bedanya Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus? Yesus penguasa, tapi dia imanen. Allah penguasa, dia transenden. Jadi Yesus sebagai manusia, sang inkarnasi firman Allah, dalam keberadaannya sebagai manusia, dia taat kepada Allah Bapa. Dia melakukan kehendak Allah Bapa. Jadi kalau dikatakan Yesus yang adalah Tuhan, dia punya Tuhan, artinya bahwa Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia, dia tunduk kepada penguasaan sang Allah Bapa. Apa dasarnya mengatakan itu? Yesus ngomong, aku melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Aku mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Kan begitu? Kalau seperti itu penjelasannya udah paham Ibu Hosana? Ya, paham saya Pak. Sebenarnya saya cukup paham ya, semenjak Edis juga saya nggak terburu-buru, saya pikirkan lagi, saya sedikit paham dan sekarang makin paham. Semoga teman-teman di sini ya, tadi udah dengar penjelasan Pak RBN gitu, jangan lagi ada narasi-narasi seperti yang saya bilang tadi ya, dikit-dikit dibilang herder, kubu sana kubu sini gitu, supaya kita jangan begitu. Itu aja sih Pak RBN. Nah, Terima ini kasih Pak. makanya di sini ini ada yang komen di bawah salkit ini ya. Berarti Yesus lebih kecil dari Bapa. Orang Yesus ngomong Bapa lebih besar dari aku. Tetapi itu bukan berbicara esensi hakikat. Makanya di sini jadi bicara tentang Allah, maka kita bicara tentang esensi, bicara tentang karya. Perhatikan ya. Kalau bicara esensi, maka Allah Bapa, firman Allah dan Roh Allah itu sehakikat, sederajat, setara. Tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar. Bicara esensi, tetapi berbicara karya, firman yang menjadi manusia adalah hamba kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Makanya bicara Alkitab, bicara Yesus itu harus konsisten, namanya dwi natur.
Kalau bahasa Bro Justin yang biasa kalian dengarkan, keontologian Allah dengan keekonomian Allah. Atau kalau saya dulu belajar, kristologi atas, kristologi bawah. Dalam konteks kristologi bawah, Yesus mengakui bahwa Bapa lebih besar darinya. Cuma yang membuat orang-orang polemikus ini kurang asam, ketika kita bicara keekonomian Allah, mereka menganggap kita bicara dibenturkan dengan keontologisan. Ketika kita bicara kristologi bawah, mereka menarik ke kristologi atas. Kita bicara kristologi atas, mereka tarik ke kristologi bawah. Kenapa bisa begitu? Karena tujuannya bukan belajar, tapi polemikus. Paham nggak? Ini artinya seperti itu. Jadi dalam konteks karya itu, memang Sang Firman dan menjadi manusia adalah hamba kepada Sang Bapa karena dia melakukan kehendak Bapa. Yesus ngomong kok di Alkitab, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari sendiri. Aku melakukan sesuai dengan apa Bapakku lakukan. Bapa lebih besar daripada aku. Bahkan Yesus mengatakan hanya Bapa yang tahu. Aku tidak tahu, anak pun tidak tahu. Kenapa bisa begitu? Karena sedang berbicara tentang kristologi bawah. Dan di situ selalu pendekatannya dalam visi misinya adalah menjelaskan kemanusiaan Yesus itu sebagai pintu awal untuk menjangkau mereka akan ujungnya memahami kristologi atas. Tapi kalau saya selalu mendekatinya secara bersamaan tergantung orang yang bertanya. Kalau Edis dia memang, kenapa? Karena memang kalau bicara dengan mereka dari kristologi bawah, ini nanti bisa bicara karakter Yesus, ajaran Yesus, hidup Yesus, mujizat Yesus, janji Yesus, semua itu kristologi bawah. Tapi ini nanti akan mengarahkan orang ke kristologi atas. Jadi setiap orang metodenya berbeda. Jangan samakan. Saya tidak bisa menjadi Edis, Edis tidak bisa menjadi saya. Tapi minimal saya dengan Edis saling melengkapi. Itu yang aku inginkan. Setuju nggak? Setuju Pak. Ya. Jadi itu pesan saya buat teman-teman, kita ini jangan mudah memakan narasi orang yang memang dia punya kepentingan diri ya, kepentingan pribadi ya. Jadi kalian ini korban-korban gitu. Sekarang kita udah lihat penjelasannya Pak RBN. Pak RBN ini orangnya netral ya, tidak ke sana tidak ke sini. Jadi dia memang menjelaskan secara alkitabiah, teman-teman. Jadi jangan lagi ya, bagi yang ini tolonglah berhikmat, berpikiran ya, jangan kita gara-gara kepentingan orang tersebut kita semua kubu sana kubu sini. Itu aja pesanku Pak RBN. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Dibilang lagi disogok sama Edis. Yang kalian itu tukang fitnah, kurang vitamin kalian. Dia itu Muslim Pak Erben yang ngomong begitu. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Rey, udah aku bisukan. Jadi begitu ya. Ya kenapa? Bis, monggo. Sorry, saya terima telepon ya. Saya turun Pak Erben ya. Sorry.